Perkenalkan, nama saya Respen dari Prodi Ilmu Kelautan. Ingin mempresentasikan hasil resensi webinar saya yang berjudul peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Sebelum kita membahas lebih jauh apa peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana itu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau faktor non-alam dan faktor manusia itu sendiri yang sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Kemudian mitigasi sendiri itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tersebut, baik itu sebelum bencana maupun sesudah bencana. Nah, penginderaan jauh sangat penting dalam mitigasi bencana karena kita dapat melakukan pemetaan wilayah tanpa membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian penginderaan jauh itu merupakan alat yang sangat efektif untuk mengurangi dampak bencana alam. Mengapa? Karena penginderaan jauh dapat digunakan untuk memonitoring sebelum maupun sesudah bencana. Jadi, LAPAN sangat berperan dalam mendukung program pemerintahan dengan isu kebencanaan. LAPAN memiliki 3 stasiun bumi yang disiapkan untuk mengakuisisi data, yaitu yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Bogor. Kemudian satelit-satelit yang digunakan oleh LAPAN itu ada Aqua, Landsat 7, kemudian Terra, Landsat 8, kemudian SNPP Spot 6, kemudian NOAA 20 Spot 7, kemudian Metop, Terrasar X, dan Pleiades. Kemudian LAPAN itu sudah menyediakan informasi. Jadi jenis informasi yang disediakan oleh LAPAN terkait dengan mitigasi bencana diantaranya itu karhutla, banjir atau banjir bandang, kemudian longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan saat ini COVID-19 dan lain-lain. Kemudian untuk mengakses informasi terkait dengan mitigasi bencana, kita dapat mengakses melalui website yaitu sipandora.pusvatja.lapan.go.id, dan juga sudah tersedia mobile app yang berbasis Android yaitu Sipandora yang bisa kita download di Play Store. Ini merupakan tampilan dari Sipandora yang berbasis Android yang bisa kita download di Play Store, di mana Sipandora ini menyajikan 2 informasi yaitu Sipanda dan Simba, di mana Sipanda ini menyajikan data mengenai sumber daya wilayah darat, sumber daya wilayah pesisir dan laut, dan sumber daya air. Sedangkan Simba itu sendiri menyajikan data mengenai peringatan dini bencana dan dampak bencana, di mana peringatan dini bencana itu mencakup kekeringan, sistem peringkat bahaya kebakaran, potensi banjir harian, informasi titik panas atau hotspot, dan dampak bencana, di mana dampak bencana mencakup respon bencana, tumpahan minyak oil spill, daerah terbakar atau burnout area. Nah, di sini kita bisa mengakses informasi mengenai potensi bencana atau mengenai bencana yang terjadi maupun setelah terjadi. Misalnya kita ingin mengetahui potensi banjir harian terkini, jadi kita bisa lihat di sini
Ini merupakan informasi potensi banjir harian yang didapat dari hasil ekstraksi informasi dari citra satelit Himawari 8 Pustek Data 8, yang dimana keterangan yaitu yang warna biru merupakan potensi banjir. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini dapat terjadi potensi banjir. Kemudian di sini kita bisa mengakses waktu potensi banjir. Misalkan kita ingin melihat daerah potensi banjir pada 2 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Jadi kita bisa memilih yang sesuai keinginan kita. Jadi penginderaan jauh itu sangat besar peranannya dalam mitigasi bencana karena informasi yang disediakan cukup mudah untuk diakses oleh masyarakat dan penggunaannya juga itu cukup mudah, sehingga masyarakat mudah mengetahui potensi-potensi bencana yang akan terjadi dengan melalui mengakses informasi melalui website ataupun aplikasi si Pandora yang dapat diunduh di Play Store. Itulah hasil resensi webinar saya yang berjudul peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.